Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Rahmanisa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai micropet leader. Disimak baik-baik ya videonya teman-teman. Nah, yang pertama bisa kalian lihat ada gambar dari micropet leader. Selanjutnya di sini ada pengertian dari micropet leader. Micropet leader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi sampel yang diletakkan pada micropet. Micropet leader juga alat untuk menganalisa virus atau bakteri tanaman berdasarkan densitas optik, di mana antara referensi, buffer, dan bahan yang diuji ditempatkan pada plet. Fungsi dari micropet leader ini untuk pengecekan antibodi setelah vaksinasi. Fungsi dari micropet leader secara lebih rincinya, yang pertama untuk mengukur absorbansi, analisis kinetik, mengukur fluoresensi, mengukur luminesensi, analisis spektral. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari micropet leader. Yang pertama ada plet tray atau laci micropet, tempat di mana micropet ditempatkan untuk dibaca. Yang kedua ada optical system atau sistem optik. Bagian ini terdiri dari sumber cahaya, filter, dan detektor yang digunakan untuk menghasilkan dan mendeteksi sinyal cahaya dari sampel yang ada di micropet. Yang ketiga ada control panel atau panel kontrol, tempat di mana pengguna dapat mengatur berbagai parameter pengukuran seperti gelombang, waktu pembacaan, dan lain-lain. Yang keempat ada temperatur kontrol atau pengatur suhu. Beberapa micropet leader dilengkapi dengan sistem pengatur suhu memungkinkan pengguna untuk menjaga suhu konstan selama percobaan berlangsung. Masih di bagian micropet reader, yang kelima ada data output atau output data. Micropet reader biasanya dilengkapi dengan port atau koneksi yang memungkinkan transfer data hasil pembacaan ke komputer atau perangkat lain untuk analisis lebih lanjut. Yang keenam ada mechanical component atau komponen mekanis. Ini termasuk motor, sistem pemindah, dan komponen mekanis lainnya yang diperlukan untuk menggerakkan tray micropet, dan komponen optik ke posisi yang benar untuk pembacaan. Yang ketujuh ada power supply atau pasokan daya. Micropet leader memerlukan pasokan daya listrik untuk beroperasi, biasanya menggunakan adaptor daya yang terhubung ke sumber listrik. Bagian-bagian ini bekerja sama untuk memastikan pembacaan yang akurat, efisien dari sampel yang ditempatkan dalam micropet. Kita lanjut ke cara pemakaian dari micropet leader. Yang pertama, colokan kabel pada sumber listrik. Yang kedua, tekan tombol power di belakang mesin, sudut kanan bawah. Yang ketiga, tunggu display selesai loading, kemudian klik tes. Tunggu hingga proses selesai dan lampu stabil. Setelah selesai, akan muncul menu program dan kill new. Pilih program atau panjang gelombang yang diinginkan. Setelah itu pilih letak sumur yang akan dianalisis, baris A sampai H, kolom 1 sampai 12. Masukkan micropet dengan benar. Posisi micropet tidak pas akan menyebabkan micropet nyangkut. Tutup mesin dan klik start. Kemudian tunggu hingga proses selesai, dan hasil absorbansi atau konsentrasi akan tertera pada layar. Dan jika ingin memakai seluruh well, maka klik select all, dan jika ingin menghapus, klik clear all. Selanjutnya ada prinsip kerja dari micropet leader. Prinsip kerja micropet leader bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1 sampai 3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, menguatkan sinyal, dan menentukan absorbansi sampel. Selanjutnya, suatu sistem pembacaan mengubahnya menjadi data yang memungkinkan interpretasi hasil pengujian. Nah, data inilah yang nantinya akan berupa data absorbansi yang bisa kita ukur kadar antibodi pada sampel darah, serum, atau plasma dari tubuh kita. Sekarang kita lanjut ke metode dari micropet leader. Ada ELISA, ECLIA, sama ALPHA. Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Sekarang kita ke pembahasan ELISA. ELISA adalah suatu metode atau suatu teknik uji serologi yang digunakan untuk mengukur antigen atau antibodi. ELISA merupakan kepanjangan dari Enzyme Link Sorbent Assay atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. ELISA adalah suatu teknik biokimia yang mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA dipakai untuk pengujian semua antigen, hapten, dan antibodi. Prinsip kerja dari teknik ELISA adalah berdasarkan reaksi spesifik dari antibodi dan antigen yang menggunakan enzim sebagai penanda marker. Teknik ELISA didasarkan pada reaksi spesifik antara antigen dengan antibodi yang memiliki sensitivitas dan spesifitas
tinggi dengan menggunakan enzim sebagai indikator. Selanjutnya, jenis-jenis dari ELISA itu ada direct ELISA, ada indirect ELISA, ada sandwich ELISA, ada competitive ELISA. Jadi ada 4 dari pengujian jenis-jenis ELISA. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari ELISA. Yang pertama ada tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan alat ELISA. Ada layar display untuk menampilkan data. Ada tempat sampel untuk menyimpan plat. Ada lubang tempat menghubungkan UVS sebagai tempat kabel untuk menghubungkan ke CPU. Kita lanjut ke cara pengoperasian dari alat ELISA ini. Yang pertama, nyalakan UPS dan hubungkan ELISA reader pada sumber listrik UPS. Kemudian nyalakan mesin ELISA reader dengan menekan tombol power pada posisi on dan buka penutup dan letakkan plat ELISA pada tempat sampel dengan benar. Tutup kembali penutup tempat sampel, kemudian atur besar panjang gelombang dan parameter lain yang akan digunakan untuk pembacaan. Kemudian tunggu hingga mesin selesai melakukan pembacaan nilai absorbansi setiap well. Kemudian simpan hasil pembacaan pada folder dokumen. Buka penutup tempat sampel, ambil plat ELISA dan tutup kembali penutup tempat sampel. Dan yang terakhir, matikan mesin ELISA reader dengan menekan tombol power pada posisi off dan matikan up. Nah, selanjutnya di sini ada pembacaan hasil dari ELISA. Nah, pembacaan hasil secara langsung pada ELISA reader ini otomatis atau semi otomatis. Bentuk kurvanya standar tergantung pada skala X dan Y. Kurva standar ELISA dibuat dengan memplot konsentrasi standar pada X dan absorbensi pada Y. Pada skala normal akan terbentuk garis linear. Dan di sini ada contoh gambar dari pembacaan hasil ELISA-nya. Grafiknya bisa dilihat. Kelebihan dan kekurangan ELISA. Kelebihan, reagen dan waktu simpannya lama, mudah dilihat hasilnya dan prosedurnya cepat. ELISA dapat digunakan untuk berbagai infeksi. Spesifitas dan sensitivitas ELISA juga tinggi. Kekurangannya, kit tersedia secara komersial tapi tidak murah. Sangat spesifik untuk antigen tertentu, tidak akan mengenali antigen lain. Bisa terjadi positif atau negatif palsu, terutama dengan antigen yang termutasi. Nah, kita lanjut ke ECLIA. Apa itu ECLIA? ECLIA atau Electrochemiluminescence Immunoassay adalah metode untuk mendeteksi keberadaan antigen dan antibodi dengan memanfaatkan reaksi antara antigen dengan antibodi yang menghasilkan suatu cahaya. Metode ini bergantung pada reaksi biochemistry untuk mengukur konsentrasi suatu analit, zat atau sampel yang akan diperiksa. Metode ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang imunoserologi seperti antigen dan antibodi. Metode ini sering digunakan untuk mendiagnostik suatu penyakit yang berhubungan dengan sistem imun. Salah satunya seperti yang sedang banyak dibicarakan adalah COVID-19. Bagian-bagian alat ECLIA. Yang pertama ada penutup unit transfer utama, yang B ada panel sisi kiri, yang C pintu servis kiri, yang D penutup utama, yang E pintu servis belakang, yang F panel sisi kanan, yang G pintu servis kanan, dan yang H adalah panel printer. Lanjut, di sini ada prinsip kerja ECLIA. Yang pertama, pengikatan antigen antibodi. Antigen yang spesifik diikat pada permukaan mikroplet. Kemudian sampel yang mengandung antibodi berkaitan dengan antigen ditambahkan ke dalam mikroplet. Jika antigen dan antibodi membentuk kompleks, mereka akan tetap terikat pada permukaan mikroplet. Yang kedua, penghilangan antibodi berlebihan. Setelah inkubasi, mikroplet dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat. Penambahan luminogen. Penambahan luminogen ini seperti retium kompleks ditambahkan ke dalam mikroplet. Luminogen ini dapat menghasilkan sinyal luminesensi ketika teraktivasi oleh medan elektrokimia. Yang keempat ada pengukuran sinyal luminesensi. Mikroplet reader menghasilkan medan elektrokimia yang diperlukan untuk mengaktifkan luminogen. Kemudian sinyal luminesensi dihasilkan oleh kompleks antigen antibodi, diukur oleh detektor dalam mikroplet reader. Yang kelima ada analisis dan interpretasi data. Data sinyal luminesensi diperoleh dapat dianalisis untuk menentukan konsentrasi atau keberadaan biomarker atau molekul target dalam sampel. Ini biasanya dilakukan dengan membandingkan sinyal dengan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Selanjutnya di sini ada metode ELFA. ELFA atau Enzyme Link Fluorescence Assay adalah modifikasi pemeriksaan serologi konvensional dari Enzyme Link Immunosorbent Assay atau ELISA yang memiliki sensitivitas lebih tinggi dari ELISA.
dan mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi menggunakan antigen atau antibodi yang terkonjugasi dengan enzim. Substrat yang digunakan berupa senyawa fluorogenik dan kompleks antigen antibodi, kemudian pendarahan warna dan fluorometer. Prinsip kerja dari ELISA. ELISA ini merupakan perkembangan dari ELISA. Prinsip ELISA sama dengan ELISA, yaitu mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi menggunakan antigen atau antibodi yang terkonjugasi dengan enzim. Alat dan reagen yang digunakan pun sama dengan ELISA. Perbedaan kedua immunoassay tersebut terletak pada jenis substrat yang digunakan. ELISA menggunakan substrat berupa senyawa fluorogenik. Keberadaan kompleks antigen dan antibodi akan menyebabkan pendarahan warna atau fluorescence yang dapat diukur menggunakan fluorometer dengan filter eksitasi dan emisi yang tepat panjang gelombang tertentu. Fluorescence adalah emisi cahaya yang juga terbentuk karena ketika molekul tereksitasi ke tahap elektronik yang lebih tinggi disebabkan tembakan energi elektron. Pelabelan fluorescence merupakan proses penempelan fluopor ke molekul lain seperti protein dan asam nukleat. Secara kovalen, molekul yang biasanya dilabeli antara lain antibodi, protein, asam amino, dan peptida yang kemudian digunakan sebagai penanda spesifik untuk mendeteksi target partikular. Sistem yang diujikan pada uji Findas dari ELISA. Sistem Findas uji menggunakan sistem reagen strip, SPR atau wadah fase padat dilapisi dengan antigen dan antibodi. Pada setiap tahap reaksi, maka aspirasi reagen masuk dan keluar ini untuk mencegah kontaminasi antar reagen atau antar sampel. Strip berisi semua reagen yang diperlukan untuk reaksi. SPR bertindak sebagai pipetting dan perangkat reagen transfer. Nah, selesai juga pembahasannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.